Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa bertatap muka. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, karena setiap hembusan nafas kita itu adalah bukti cinta kasih Tuhan pada kita. Kita patut untuk memberikan segalanya bagi Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati, kita memberikan korban syukur bagi Tuhan. Pujian syukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan-Mu Tuhan pujian syukur kami Tuhan, atas apa yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih buat semua cinta kasih yang Tuhan sudah berikan pada kita. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan, memberikan korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur
Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Ya apapun menjadi kondisi kita, pergumulan kita, tapi kita bersyukur karena Allah senantiasa menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Ya sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita berdoa, persiapkan hati kita. Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus senantiasa luar biasa menyertai kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur karena pada sore hari ini kami dapat kembali melakukan ibadah secara online. Dan kami menyerahkan untuk waktu beritaan firman-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami dan memampukan kami dalam memahaminya. Kiranya Kau waktu kami dalam memahami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, berbicara tentang rasa khawatir. Siapa sih di sini tidak pernah merasa khawatir? Saya yakin setiap kita terlepas dari status ekonomi, sosial, pendidikan, atau apapun itu, tidak ada yang tidak pernah merasa khawatir. Belum lagi dikaitkan dengan kondisi saat ini, setiap kita pasti sedang menghadapi suatu permasalahan dan tidaklah membuat hidup kita jauh lebih baik. Kita merasa khawatir akan kesejahteraan hidup, merasa khawatir akan pangan, merasa khawatir juga akan masa depan kita seperti apa. Sehingga kalau kita bisa lihat, kekhawatiran itu seringkali menghambat kita untuk bersukacita. Nah, tapi pada sore hari ini kita mau belajar di mana Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita dapat bersukacitalah dan tidak menjadi khawatir. Bersama-sama kita buka di Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Filipi pasal 4 ini sebagai pasal terakhir dari surat Filipi sendiri, di mana Paulus menulis pesan yang berisinya agar kita tidak menjadi khawatir. Mari sama-sama kita membacanya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk teman-teman dan teman-teman bisa menyimaknya. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Syntyche kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Susugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, jika kita melihat di pasal yang sebelumnya di Filipi sendiri, kalau kita simpulkan, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa tentang pertumbuhan spiritual, kemudian mengasihi atau kasih kepada sesama.
Tapi di pasal keempat ini Paulus menolong jemaat di Filipi untuk bersukacitalah. Nah, Paulus sendiri ketika menulis surat ini dia sedang berada di penjara. Tapi meskipun keadaan di penjara kita tahu tidak mengenakan, mungkin juga banyaknya tekanan dan demi tekanan yang dihadapi oleh Paulus, tapi hal itu tidak dengan mudah merampas sukacita yang ada dalam diri Paulus sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita bisa lihat bahwa ternyata sukacita si Paulus sendiri tidak bergantung pada kondisi atau keadaan selama dia di penjara. Karena apa? Kondisi atau keadaan itu bisa berubah-ubah kapan saja. Sedangkan Paulus sendiri beroleh sukacita itu sukacita yang sejati, yang bersumber daripada Allah sendiri, dan dia bergantung pada Allah, karena Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak bersukacita, karena dia punya sumber sukacita yang sejati itu sendiri, yaitu dari Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari surat yang ditulis oleh Paulus tidak ada satu kata pun yang seolah-olah seperti mengutuk keadaannya atau mengasihani dirinya. Bahkan di suratnya Paulus meyakinkan jemaatnya bahwa dia dalam kondisi yang baik dan dia bersukacita. Nah, kita tahu bahwa yang menjadi penghambat kita untuk bersukacita itu rasa khawatir, dan ini juga pernah disinggung oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Teman-teman bisa memperhatikannya sebentar, membaca secara sekilas. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ke-24. 34. Di sini Tuhan pernah mengingatkan tentang hal kekhawatiran. Kalau teman-teman belum membacanya atau sudah membaca ini, kita bisa simpulkan bahwa di sini mengajarkan pada kita bahwa orang yang khawatir itu sama saja dengan orang yang tidak mempunyai pengharapan dalam kehidupannya. Orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas atas kehidupan kita. Jadi di sini bahwa orang yang khawatir itu sama dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi di sini Paulus mengajarkan kita bahwa untuk kita dapat tetap bersukacitalah. Bagaimana cara kita untuk bersukacitalah seperti yang diajarkan oleh Paulus? Kita bisa membacanya, membuka kembali di Filipi tadi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita langsung membuka di ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi Paulus ingin menyampaikan kepada kita, ketika kita merasa khawatir, serahkanlah segala kekhawatiran itu dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Karena dengan kita berdoa, kita akan memiliki relasi atau relationship yang dekat dengan Tuhan. Tapi di sini Paulus juga bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk berdoa, tapi mengucap syukurlah. Dan mengucap syukur ini menjadi satu hal yang mungkin sering kita abaikan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita seringkali berfokus kepada apa yang menjadi permasalahan kita. Ya, mungkin kita cuma mengucap syukur, ya udah Tuhan, saya mengucap syukur untuk segalanya. Tapi pernahkah kita
ketika kita mengucap syukur, kita menjabarkan secara bilang, Tuhan terima kasih untuk A, Tuhan terima kasih untuk B, Tuhan terima kasih untuk C. Tapi kita lebih sering ketika kita menyerahkan permasalahan kita, membawa permasalahan kita lebih sering mendetailkan permasalahan kita. Tuhan, saya sedang ini, Tuhan, saya sedang itu, Tuhan, saya sedang begini, dan seterusnya. Di sini Paulus mengajarkan kita untuk berdoa dan mengucap syukur. Kenapa kita juga perlu mengucap syukur? Karena kita mengucap syukur, kita kembali flashback atau kembali mengingat akan kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kita kembali mengingat bahwa Tuhan itu sudah baik dalam kehidupan kita, bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi Tuhan itu sudah baik dari dulu sampai saat ini. Dan dari situ 2 poin yang perlu kita pahami bahwa selain kita berdoa, kita harus mengucap syukur, karena tadi mengucap syukur membuat kita kembali ingat akan kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita terus merasa khawatir hanya karena permasalahan yang sedang kita hadapi, tapi kita lupa akan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan sebelumnya dalam kehidupan kita. Kemudian di pasalnya yang ke-7 kita baca, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikirmu dalam Kristus Yesus. Dengan berdoa, Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak akan mampu dipahami atau dilampaui oleh dunia ini. Bahkan sekalipun orang yang paling jenius, orang yang paling cerdas di dunia ini, hal inilah yang akan memelihara dan menjaga hati serta pikiran kita dalam Yesus Kristus. Dan kemudian apa implikasinya ketika kita beroleh damai sejahtera itu? Bersama-sama kita kembali menyimak di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan implikasinya adalah ketika kita sudah beroleh damai sejahtera itu, kita akan memiliki apa yang diperanakan oleh Allah. Itu tadi sudah saya sebutkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dan semua itu yang akan kita miliki yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dan di ayat semua ini adalah kesimpulan dari poin sebelumnya, poin yang sudah dijelaskan tadi, di mana setelah apa yang kita terima dan pelajari di sini, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima ini mengacu kepada poin-poin sebelumnya sudah saya jelaskan. Lakukanlah itu, dan apa yang kamu lihat pada lakukanlah itu. Itu mengacu kepada teladan dari si Paulus sendiri. Jadi kita bukan hanya sekedar sampai batas memahami, tapi kita juga didorong untuk dapat terus-menerus berusaha melakukan semuanya itu. Kenapa? Ketika setiap kita mampu melakukan kebenaran itu, maka Allah sumber damai sejahtera itu sendiri akan senantiasa menyertai kita. Kenapa? Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Menutup sharing firman Tuhan yang cukup singkat ini, saya mengutip perkataan dari seorang hamba Tuhan, pendeta, di mana beliau mengatakan bahwa kekhawatiran tidak akan pernah hilang hanya karena tidak dipikirkan. Kekhawatiran akan hilang karena diserahkan. Jadi bersama-sama pada sore hari ini kita mau kembali belajar bahwa ketika kita merasa khawatir,
kita menyerahkan kekhawatiran kita itu pada Tuhan. Itulah kunci dengan kita berdoa, memiliki relasi dengan Tuhan, dan jangan lupa untuk berdoa dengan ucapan syukur. Yang paling penting juga jangan jadi pribadi yang egois yang hanya datang berfokus pada keluhan atau permasalahan kita, tapi kita lupa akan kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu sendiri. Sehingga ketika kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki apa yang diperkenankan oleh Allah. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan yang terakhir, jangan hanya sampai sebatas memahami, tapi mari terus menerus kita berjuang untuk melakukan semuanya itu. Ada apa? Ada Allah sumber damai sejahtera itu yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Oke, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Bersama-sama saya mengajak teman-teman untuk kita dapat berdoa. Kita menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini yang kembali menguatkan setiap kami, kembali mengingatkan setiap kami dan menegur setiap kami. Kami sadar setiap kami manusia yang terlepas dari yang namanya rasa khawatir. Tapi pada sore hari ini Tuhan kembali mengingatkan setiap kami agar kami tidak terlalu berlarut dalam rasa khawatir kami, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat menyerahkan kekhawatiran kami dengan berdoa dan mengucap syukur, karena kami tahu kami bisa beroleh sukacita yang sejati itu hanya dari Allah sendiri, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian teman-teman untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Jangan lupa stay healthy dan stay safe semuanya. Tuhan Yesus memberkati.